Walaupun istri suaminya adalah suami yang durhaka, bahkan ngaku Tuhan. Auzubillah. Itulah pentingnya kita membentuk keluarga menuju surga adalah bagaimana kita laki-laki ini menjadi suami yang saleh, bisa mendidik istri menjadi istri yang salehah. Bapak Ibu rahimakumullah, sekarang yang kedua, istri ini ya, ciri istri yang salehah. Ciri istri yang salehah yang pertama, dia menjadi perhiasan hidup. Keutamaan istri yang salehah itu luar biasa. Bahkan bidadari di surga itu sampai giftah, iri hati, iri yang baik giftah. Ada hasud, ada giftah kepada wanita-wanita salehah ahlul jannah. Ad-dunya mata wa khairu mata ya al-mar'atus salehah. Dunia ini perhiasan, sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita salehah. Allah akbar, wanita salehah. Allah. Nah, cirinya apa saja? Pertama, dia taat kepada suaminya. Dalam hadis Rasulullah riwayat Abdurrahman bin Auf, "Ija shallatil mar'ah khamsaha." Apabila seorang istri itu menunaikan sholat 5 waktu saja, dia enggak sholat sunnah, 5 waktu saja. Qasamat shahraha, dan dia puasa di bulan Ramadan, puasa Ramadan saja, puasa wajib saja. Wa hafizat farjaha, dan dia menjaga kehormatannya, kemaluannya dari yang haram. Wa ta'at zaujaha, dan dia taat kepada suaminya. Qilalah, dikatakan untuk istri yang salehah ini apa? Udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti. Masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu sukai. Jadi ketika seorang istri yang puasa, sholat, menjaga kehormatannya, lalu dia wafat, suaminya ridho, masuklah ke dalam surga dari pintu yang diinginkan. Tuh, makanya kalau istri kita wafat, kita ridhoi. Kenapa? Karena dia akan masuk surga dari pintu yang diinginkannya. Makanya kalau istri saya wafat, saya ridho. Ada apa Ustaz? Kok sampai nunduk bilang ridhonya? Enggak, ridho supaya dia masuk surga. Jangan suuzon, supaya kawin lagi katanya. Ya Pak ya. Tuh, yang pertama istri yang saleh, istri yang taat kepada suami. Sebuah kisah menarik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita yang salehah. Bu, dengerin Bu. Ini luar biasa. Ini jaminan Rasulullah. Yaitu dia punya suami taat kepada suaminya, bekerjalah, berangkat jihad. Lalu sebelum berangkat ini dia sampaikan, sayang, saya mau berangkat jihad. Kamu nggak boleh kemana-mana sebelum saya pulang. Dia ngomong seperti itu. Dia taat dengan omongannya. Setelah suaminya berangkat, berapa jam kemudian tetangganya menyampaikan kabar. Bu, ya ada apa? Ibu, orang tua ibu sakit keras, mohon dijenguk, mohon ditengok. Mohon maaf, suami saya berpesan saya tidak boleh kemana-mana sebelum suami saya pulang. Oke, dia pulang, dia kecewa. Kemudian orang tuanya makin hari sakit itu makin parah, sakaratul maut. Disampaikan lagi berita itu, Bu tolong lihatlah orang tua ibu sudah sakaratul maut, detik-detik mau meninggal wafat. Tolong lihatlah. Maaf, suami saya belum pulang. Saya tidak boleh kemana-mana sebelum suami saya pulang. Balik lagi kecewa tetangganya menyampaikan kabar itu. Orang tuanya wafat, meninggal dunia. Dia datang ke rumahnya. Bu, tolong, orang tua ibu telah wafat. Tolong lihat terakhir kalinya wajahnya. Mohon maaf, suami saya belum pulang. Suami saya berpesan saya tidak boleh kemana-mana sebelum dia pulang. Ini bukan zaman handphone ya, nggak ada handphone, jadi susah ya, nggak ada, nggak bisa dikabarin kan. Nah akhirnya yang utusan ini ngadu ke Rasulullah SAW. Ya Rasul, ini ada seorang ibu, mulai dari orang tuanya sakit, sakaratul maut sampai wafat tidak mau menengok orang tuanya. Gimana ya Rasulullah? Kenapa dia nggak menengok? Karena suaminya kata berpesan dia tidak boleh kemana-mana sebelum suaminya pulang.
Rasulullah tersenyum. Hai utusan, baru saja malaikat Jibril memberitahu bahwa orang tua ibu tadi, wanita tadi masuk ke dalam surganya Allah. Kenapa? Karena punya anak yang taat kepada suaminya, akhirnya Allah ridho kepadanya, maka dia dimasukkan ke dalam surga. Orang tuanya sangat senang dengan punya anak yang seperti itu. Masya Allah, itulah luar biasanya jaminan Rasulullah kepada istri yang solehah, kepada suami yang soleh. Makanya ketika seorang istri setelah akad nikah, ya, ciri wanita solehah itu ada dua intinya. Pertama adalah afifah, yang kedua ghalimah. Nah, ibu-ibu dengar ibu, apa itu afifah? Kalau dia sudah nikah, hatinya tertutup kepada laki-laki lain. Walaupun laki-laki itu ganteng, kaya, terkenal, punya jabatan tinggi. Kenapa? Karena hatinya sudah milik suaminya. Yang kedua ghalimah. Apa ghalimah? Seorang istri saleha kalau dia sudah nikah, pandai membangkitkan selera suaminya. Selera apa Ustaz? Selera segala-galanya. Selera kamar. Ya. Jadi kalau suami sudah udah jelas itu. Itu bukan ngajakin ngulek sambel, bukan ya. Ya, ini kadang-kadang istri nggak tahu diri, udah suami dehem malam-malam, bahkan sampai batuk-batuk, wah udah batuk-batuk, istrinya pura-pura rapihin pakaian, pura-pura rapihin kulkas, pura-pura nidurin anak, sambil ngomel, udah tua-tua masih pengen juga. udah begitu pakai bajunya 3 lapis, pakai kaos kaki, training, pakai jaket, ya Allah. Ya, wajahnya pakai koyo, pakai ya Allah, pakai balsam. Lalu tidur di samping kita, kira-kira kita ngomong apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, afi ghalimah, pandai membangkitkan. Suami pulang sudah siap segala-galanya. Pandai membangkitkan selera makan. Nah, itu. Jadi suami itu makannya ya enak, nikmatnya di rumah. Kenapa? Istrinya pandai membangkitkan selera makan. Tapi jangan gara-gara suami suka jengkol, istri juga jangan salah. Setiap hari makan jengkol terus, lama-lama kejengkolan. Nah, selera makan. Apalagi selera ibadah. Setelah nikah, suami itu menjadi suami yang ahli ibadah. Kenapa? Karena pandai membangkitkan ibadahnya seorang suami. Itulah istri yang salehah. Masya Allah. Sudah jam berapa ya? 10 menit lagi. Ya, itu ciri istri. Karena itu membangun keluarga menuju surga adalah bagaimana bapak-bapak ini menjadi suami yang soleh, ibu-ibu menjadi istri yang soleha. Akhirnya baitin jannati, ungkapan dari suami dan istri pun seperti itu. Baiti jannati, kita bangun mulai dari sholat berjamaah, membaca Al-Quran di dalam rumah itu. Bagaimana membangun anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Tidak ada kata-kata kotor, tidak ada kata kasar, tidak ada yang binatang ada. Ada waktu 10 menit menuju jam 1 karena waktu yang disiapkan kepada saya. Jadi juga MC memberikan saran kalau ada tanya jawab silakan kepada Bapak Ibu masalah membangun keluarga rumah tangga menuju surga. Silakan tafadhol. Bisa ngomong Ustaz? Ya. Sebelum kita akhiri